Kita bahas soal berikutnya. Masih sama ya dari UM-UGM. Colchicine dapat digunakan untuk melipat gandakan jumlah kromosom selama pembelahan inti. Sebab colchicine merupakan zat kimia yang menghambat pembentukan mikrotubulus yang berfungsi sebagai kerangka bagi sel. Nah, di sini ada colchicine. Masih ingat apa itu? Jadi colchicine ini adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia yaitu C22H25O6N. Nah, ini adalah rumus kimia dari colchicine. Untuk colchicine ini dia diekstrak dari suatu tumbuhan ya yang bernama Colchicum autumnale. Colchicum autumnale. Nah, ini adalah spesies tumbuhan ya yang diambil senyawa kimianya. Dan memang ya untuk colchicine ini merupakan suatu jenis senyawa alkaloid ya seperti itu. Nah, colchicine ini dapat menyebabkan terjadinya duplikasi kromosom ya. Nah, di sini ternyata untuk senyawa colchicine ini dapat menyebabkan terjadinya duplikasi kromosom. Nah, karena ini ada proses duplikasi kromosom, maka nanti dalam proses pembelahan selnya ini akan menghasilkan individu poliploid ya. Yaitu apa? Yaitu individu yang memiliki set kromosom lebih dari normal. Seperti itu bisa 3N, bisa 4N, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kerja colchicine ini dalam menduplikasi kromosom? Ternyata cara kerjanya colchicine ini akan menghambat atau akan merusak mikrotubul ya. Merusak mikrotubul. Nah, ketika mikrotubul ini dia rusak, otomatis nanti pada saat pembelahan sel tidak terbentuk benang spindle ya. Nah, pembentukan benang spindle terganggu atau terhambat ya bisa juga. Nah, bila mana dia tidak terbentuk benang spindle, maka pada tahap untuk pembelahan sel yang berikutnya yaitu di anafase dan telofase itu dia tidak bisa berjalan secara normal. Yang artinya nanti itu akan tidak bisa membelah menjadi dua sel. Nah, berikut adalah gambarannya. Nah, ini adalah gambaran dari suatu perbandingan pembelahan sel, baik itu mitosis ataupun meiosis, yang secara normal dan yang kedua diinduksi oleh colchicine ya. Jadi ini adalah pembelahan sel normal ya. Nah, kemudian ini dia ada colchicine. Nah, pada saat proses pembelahan karyokinesis yaitu ada promat profase, metafase, anafase, telofase. Ingat ya? Apa tadi? Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, pada saat profase secara general atau secara umum ini sama ya. Jadi kalau yang normal sama yang ada colchicine ini sama. Karena apa? Karena pada profase ini itu ada proses penggumpalan ya atau pemadatan benang kromatin menjadi kromosom. Nah, ini ada kondensasi
kromatin menjadi kromosom. Jadi ini tidak mempengaruhi ya antara ada atau tidak ada kolkisin. Nah, barulah ketika dia di metafase, barulah terlihat jelas ya di mana kalau di metafasenya ini untuk yang normal dia ada benang spindelnya ya. Nah, ini ada pembentukan benang spindel oleh sentriol ya. Nah, ini oleh sentriol. Sedangkan kalau kita lihat pada metafase dengan kolkisin, nah dia tidak ada benang spindel. Alhasil, pada saat anafase untuk yang dikolkisin, kromosom tidak bisa bergerak ke arah kutub berlawanan. Akhirnya, di sini untuk selnya tidak bisa terbelah menjadi dua pada saat telofase. Nah, inilah yang kita kenal sebagai individu poliploid. Nah, bandingkan dengan yang normal. Yang normal karena dia setiap kromosomnya bisa bergerak ke arah kutub berlawanan oleh adanya benang spindel, maka di situ dia akan membelah menjadi dua pada saat telofase terbentuklah dua sel anak yang masing-masing adalah 2N 2N ya atau diploid. Nah, ini yang normalnya. Itu ya pengetahuan antara adanya kolkisin sama yang normal. Kita kembali ke soal. Kolkisin dapat digunakan untuk melipat gandakan jumlah kromosom selama pembelahan inti. Benar ya? Dengan cara apa? Dengan cara merusak mikrotubul sehingga tidak terbentuk benang spindel. Akhirnya pada saat anafase dan telofase di situ untuk kromosomnya tidak bisa bergerak. Alhasil di telofase tidak ada pembelahan selnya ya. Jadi ini benar. Yang kedua, kolkisin merupakan zat kimia yang menghambat pembentukan mikrotubul, sampai sini benar, yang berfungsi sebagai kerangka sel, bukan sebagai kerangka sel ya, melainkan sebagai apa? Sebagai pembentukan dalam benang spindel. Nah, di sini benar salah, maka jawabannya yang Charlie. Kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Di antara bagian-bagian tubuh berikut yang berperan dalam pengeluaran zat sisa pada invertebrata adalah apa? Nah, di sini ada pengeluaran zat sisa. Bila mana ada pengeluaran zat sisa, maka ini tergolong fungsi dari sistem atau organ ekskresi. Nah, pada organ ekskresi untuk setiap hewan, baik itu pada invertebrata dan pada vertebrata itu beraneka ragam ya. Misalkan di sini ada sel api. Nah, sel api ini bisa kita sebut juga sebagai istilah flame cell ya. Di mana untuk flame cell itu adalah alat ekskresi yang dapat kita temukan pada kelompok hewan yaitu planaria ya. Nah, jadi untuk flame cell ini dapat kita jumpai pada planaria. Selain di planaria ada juga pada Fasciola hepatica ya. Nah, ini juga ada. Nah, untuk bentuk daripada flame cell sendiri itu berupa apa? Ini berupa rambut getar ya. Rambut getar yang nantinya apabila rambut ini dia itu bergerak-gerak, maka gerakannya itu seperti nyala api ya di dalam rongga intraseluler. Makanya dia disebut sebagai rambut api atau flame cell atau sel api seperti itu. Nah, yang kedua ada tubulus malpighi. Untuk tubulus malpighi ini dia kita temukan pada hewan misalnya pada jangkrik ya. Nah, ini pada jangkrik. Di mana untuk tubuh Malpighi ini dia berupa tabung kecil yang panjang ya. Nah, ini dia berupa
tabung kecil, panjang, dan biasanya dia membentuk percabangan. Nah, kenapa kok dia membentuk percabangan? Jadi, percabangan ini dinamakan dengan istilah tubulus ya, atau saluran cabang. Nah, adanya percabangan atau tubulus inilah yang akan meningkatkan perluasan dalam menyaring cairan hemolimfa yang beredar di dalam rongga tubuhnya. Sebab kalau kita lihat pada di sepanjang permukaan tubulusnya ini terdapat mikrofili ya. Terdapat mikrofili yang nantinya ketika mikrofili ini dia itu bergerak maka itu akan dapat memperluas penyerapan dari hemolimfa seperti itu. Yang berikutnya ada nefridium. Untuk nefridium ini kita bisa melihatnya pada apa? Pada cacing tanah. Nah, untuk nefridium itu dia bentuknya bagaimana? Bentuknya lebih kompleks ya dibandingkan dengan tubulus malpighi di mana pada nefridium ini itu dilengkapi dengan adanya corong ya. Nah, dia dilengkapi adanya corong yang disebut dengan istilah nefrostom. Nah, nefrostom ini nantinya akan menarik dan mengambil cairan pada tubuh yang kemudian zat-zat sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui lubang nefridia atau yang disebut dengan istilah nefridiofor. Nah, dari sini zat sisa akan dibuang atau dikeluarkan ya melalui lubang keluar yang disebut dengan nefridiofor. Nah, kemudian yang terakhir ada kapsula Bowman. Kapsula Bowman merupakan bagian dari nefron ginjal ya. Nah, ini bagian dari nefron ginjal. Nah, untuk istilah ginjal ini adalah istilah yang bisa ditemukan pada umumnya pada kelompok vertebrata ya. Nah, di mana pada bagian kapsula Bowman ini itu fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah untuk menampung urin primer ya. Jadi ini fungsinya untuk menampung urin primer atau yang kita kenal sebagai filtrat glomerulus. Nah, nantinya setelah dia ditampung akan diteruskan menuju ke bagian apa? Nanti akan diteruskan menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, jadi untuk mekanismenya dari proses pada Flam cell, tubulus malpighi, nefridium, kapsula Bowman bisa dilihat pada video yang sebelumnya ya, yang per soal tersebut. Nah, jadi untuk soal ini kita baca lagi ya. Di antara bagian-bagian tubuh berikut yang berperan dalam pengeluaran zat sisa pada invertebrata. Nah, ini ya. Di sini pada invertebrata umumnya. Adalah apa? Satu, Flam cell pada planaria atau Fasciola hepatica. Nah, ini kelompoknya platyhelminthes ya, maka ini benar ya. Salah satu benar, maka tiga benar. Dua, tubulus malpighi. Nah, ini bisa ditemukan pada jangkrik, belalang, dan serangga lainnya. Berarti ini benar juga ya. Yang keempat, kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini adalah bagian dari nefron ginjal yang notabene
dia itu umumnya ditemukan pada vertebrata atau pada kelompok hewan yang sudah berkembang ya. Berarti ini salah ya. Nah, 1, 2, 3 maka jawabannya yang alfa.